Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kapolres Lumajang AKBP Boy Jackson Situmorang. Selamat sore, Pak Kapolres. Halo, selamat sore, Pak. Suara saya terdengar jelas? Halo? Ya, Pak Kapolres, boleh diceritakan kronologis terjadinya kecelakaan ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi pada hari Minggu 19 November 2023, sekitar pukul 19.53 kemarin terjadi kecelakaan kereta api dengan kendaraan roda 4 jenis Elflong dari tujuan dari arah Jember menuju ke Surabaya dan kereta api dari arah Jember menuju Surabaya Gebang. Di situ terjadi titik tembur antara kedua alat transportasi tersebut. Kemudian dari titik tembur tersebut kendaraan Elflong mengalami terseret sejauh 50 meter dari lokasi perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka serius. Kami laporkan saat ini untuk ke-11 korban yang meninggal dunia telah diambil oleh keluarganya dan sudah dikebumikan, dan juga telah diberikan santunan langsung oleh Jasara Harja yang diberikan langsung oleh Bapak Direktur Utama Jasara Harja di Surabaya. Kemudian kami laporkan juga untuk 4 korban yang luka serius. 2 orang tadi sore telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Kemudian 1 orang atas nama Ibu Ardika masih berada di ICU RSUD Hartoyo Lumajang. Kemudian 1 orang driver atas nama Saudara Budi sedang dirawat di RSB Lumajang. Demikian, Mbak. Oke, dan informasinya juga ada olah TKP lanjutan. Sudah ada gambaran atau kesimpulan terkait dengan penyebab kecelakaan ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sejak tadi pagi kita melaksanakan olah TKP lanjutan. Atas olah TKP yang tadi malam kita lakukan memang kurang maksimal karena pencahayaan yang kurang. Kemudian tadi pagi dari tim Inavis Polda Jawa Timur dibantu oleh tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, berikut juga dengan tim dari TAA Polda Ditlantas Polda Jawa Timur, dan sore hari ini kami juga mendapatkan asistensi dari Korlantas Mabes Polri untuk mengupdate tentang traffic accident analysis tersebut. Nah, dari hasil olah TKP lanjutan ini nanti kita akan rangkum dan nanti malam kita akan diskusikan, kita akan analisis untuk guna kita ambil kesimpulan bagaimana penyebab kecelakaan tersebut. Demikian, Mbak. Oke, berarti untuk saat ini masih belum bisa diputuskan, paling tidak kesimpulan sementara atas terjadinya kecelakaan ini untuk penyebabnya sendiri, Pak? Ya, nanti dari hasil analisis olah TKP yang utuh, baru nanti kita simpulkan, Mbak. Jadi kita tidak berandai-andai, demikian, Mbak. Dan informasinya juga di lokasi kecelakaan tidak ada palang pintu, betul, Pak? Betul, jadi ini lokasinya di perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu, Mbak. Jadi ini masuk di dalam kelas jalan kabupaten. Demikian, Mbak. Dan apakah sebelumnya sempat mendengarkan juga keluhan dari warga atau mungkin sebelumnya sempat ada kecelakaan atau ini baru satu-satunya yang terjadi pertama kali? Dari hasil analisis kita dan dari hasil data angka kecelakaan kita di lokasi tersebut belum pernah terjadi kecelakaan, baru kali ini, Mbak, terjadi kecelakaan. Oke, berarti dalam hal ini perlu dilakukan adanya antisipasi karena untuk tidak terjadi perulangan kecelakaan yang akan datang. Kira-kira ada antisipasi, Pak, yang bisa dilakukan supaya tidak terjadi kembali peristiwa serupa? Ya, tadi kita sudah menganalisis dan tadi kita sudah koordinasi dengan Daop 9 Jember bahwasanya untuk perlintasan sebidang tersebut akan dibangun palang pintu memang di tahun 2024 dan nanti akan dimajukan di tahun 2023 ini karena menghadapi Nataru. Jadi ini sudah merupakan perencanaan untuk dibangun palang pintu di beberapa titik spot-spot yang ada perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu, Mbak, khususnya di Kabupaten Lumajang. Demikian, Mbak. Berarti sampai nanti dibangun atau dibuat palang pintunya, apakah nantinya akan ada penghentian sementara untuk operasi kereta di sekitar Lumajang sendiri, Pak? Halo? Putus-putus. Oke. Sepertinya ada kesalahan teknis. Baik, pemirsa, itu tadi pembicaraan kami dengan AKBP Boy Jackson Situmorang selaku Kapolres Lumajang.
Pemirsa, larangan dan sanksi bagi aparatur sipil negara tertera dengan sangat jelas dalam Undang-Undang Pemilu. Namun hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi pada hari Minggu kemarin, di mana puluhan ribu anggota Forum Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 secara terang-terangan mendeklarasikan dukungannya pada pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sebagian anggota forum merupakan perangkat desa yang masih aktif. Dan apakah ini termasuk pelanggaran Undang-Undang Pemilu? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mbak, salam sehat buat kita semua. Ya, dan juga hadir Wakil Ketua Umum DPP Abdesi, Sunan Bukhari. Selamat sore Mas. Dan Ketua DPP dari Partai Perindo dan juga Caleg Partai Perindo Dapil Sulawesi Tenggara, Yusuf Lakaseng. Selamat sore Pak Yusuf. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Baik, sebelumnya saya ingin tanyakan ke Mbak Titi terlebih dahulu bahwa ini mendadak para kepala desa tergabung dalam Desa Bersatu memberikan dukungannya kepada pasangan Capres-Cawapres nomor 2. Anda melihat fenomena ini seperti apa Mbak? Ya, pertama kita kembali kepada substansi Undang-Undang Pemilu ya, dan juga Undang-Undang Desa terkait dengan netralitas kepala desa dalam proses pemilu. Jadi memang di dalam pasal 280 ayat 2 disebutkan pelaksana kampanye atau peserta pemilu dalam kampanye dilarang melibatkan kepala desa atau perangkat desa dan perangkat desa beserta juga jabatan-jabatan lainnya. Apa sih esensi dari pasal tersebut, termasuk juga di Undang-Undang Desa tuh jelas kepala desa tidak boleh menjadi pengurus partai politik, tidak boleh terlibat di dalam kampanye pemilihan umum dan seterusnya. Bahkan kalau dia mau maju nyalek, dia harus mengundurkan diri. Posisi kepala desa adalah posisi yang harus netral di dalam proses pemilu. Pasal 282 juga menyebutkan bahwa kepala desa tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan atau menguntungkan dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Nah, kampanye itu apa? Kampanye itu kan kegiatan meyakinkan pemilih dengan menawarkan citra diri. Citra diri itu apa? Citra diri itu ya ada peserta pemilu. Begitu peserta pemilu dalam Pilpres yaitu pasangan calon dan nomor urutnya. Nah, dalam konteks ini kampanye belum boleh dilakukan. Kampanye harus dilakukan 28 November 2023 sampai 10 Februari. Aktivitas yang mengarah kepada tindakan-tindakan berupa tadi meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan atau citra diri itu adalah kampanye di luar jadwal. Ancamannya adalah tindak pidana pemilu sebagaimana diatur di pasal 492 Undang-Undang Pemilu kita. Nah, dengan konteks itu maka dalam hal ini kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa mesti bertindak netral dan kemudian tidak terlibat dalam praktik politik partisan ya terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Selain tadi ada ancaman-ancaman pidana kalau itu berkaitan dengan kampanye, pasal 490, pasal 493. Tetapi kembalilah kepada karakter kepala desa dan perangkat desa sebagai tidak jadi bagian dari kepentingan politik praktis yang memang mereka mestinya tidak dibawa-bawa dan tidak membawa-bawa diri dalam keterlibatan politik praktis. Meskipun dikemas misalnya dalam konteks ini organisasi, persatuan ini, persatuan itu, tetapi kan lihat dulu anggotanya, komposisinya, personelnya itu siapa begitu, yaitu orang-orang yang di dalam undang-undang pemilu kita dilarang dilibatkan dalam kepentingan kampanye. Kampanye itu apa ya? Kepentingan untuk pemenangan pemilu. Jadi saya kira tidak perlu terlalu banyak argumentasi atau terlalu banyak mencari celah-celah hukum. Kita kembali kepada pondasi dasarnya saja bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang dilibatkan dalam kerja-kerja pemenangan menyangkut pasangan calon atau peserta pemilu tertentu. Oke, dilarang bagi kepala desa dan juga perangkat desa untuk terlibat dalam pemilu. Diharapkan netralitasnya, undang-undangnya sudah jelas. Ya, Mas Sunan, tanggapan Anda seperti apa? Sebelumnya apakah sudah tahu bahwa sebetulnya aturan itu juga sudah tertulis? Boleh dinyalakan mikrofonnya, Mas? Tolong di-unmute. Terima kasih. Selamat sore kepada narasumber dan mediator. Saya di sini berbicara atas nama Sekretaris Nasional Desa Bersatu.
perlu dipahami. Kalau dalam pandangan konteks akademis, yuridis, ya kita bersepakat dengan pandangan Bu Titi gitu kan. Tetapi kita harus juga melihat bahwa konteks ini jangan dimanipulatif. Jadi kegiatan kami kemarin itu kan kegiatan rutinan, tahunan. Setiap tahun kita mengadakan yang namanya silaturahmi desa nasional. Jadi bukan kegiatan dadakan, terus kegiatan yang dikondisikan, kegiatan yang di komando. Itu adalah kegiatan rutin yang kami adakan setiap tahun. Kalau 2022 itu kan di Istora Senayan. Nah, kita mengundang Presiden Jokowi dan beliau hadir memberikan arahan. Karena ini tahun politik, ya kami menyadari itu, maka kami tidak mengundang beliau. Gitu. Berarti nantinya... Iya. Berarti perjuangan kan belum selesai. Revisi Undang-Undang Desa yang kita perjuangkan, ya kan, dari diskusi, lobby sampai ke aksi, ini kan belum dieksekusi oleh pemerintah maupun oleh DPR, gitu loh, ya kan. Jadi kita terus berjuang, makanya kita adakan silaturahmi nasional ini agar rekomendasi yang kita bisa kirim kembali, kita tagih kembali. Ini loh perjuangan kami kok belum dieksekusi, ya kan? Iya. Nah, adapun kemarin Gibran Rakabuming Raka itu kita undang sebagai wali kota loh. Kita undang sebagai wali kota Solo, tokoh muda, ya kan? Yang punya prestasi membangun kota Solo dalam 2 tahun. Itu punya kemajuan yang sangat pesat. Kita harus objektif lah melihat persoalan ini. Tidak usah terus setiap gerakan kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa itu selalu diasumsikan sebagai gerakan politik massal nasional yang dikondisikan oleh elit nasional. Oke, baik, berarti apakah nantinya akan ada silaturahmi nasional juga ke paslon lain, dalam hal ini Ganjar Mahfud dan juga Anies Caimin? Kita mengadakan kemarin itu kan setiap tahun 1 kali. Ya nanti di Jawa Timur kita akan adakan, di Jawa Tengah juga kita akan adakan, karena ini adalah rutinitas tahunan dari 8 organisasi desa, penggerak desa yang sekarang bergabung di dalam Desa Bersatu. Seperti itu. Oke, baik. Pak Yusuf Lakaseng, Anda bisa memberikan tanggapan Anda? Ya, sejak semula saya itu sudah berkesimpulan setelah Gibran lolos sebagai kontestan pemilu lewat proses di MK yang tidak fair, melanggar etika, ya, sehingga banyak orang menyebut sebagai cawapres selundupan yang berhubungan langsung dengan presiden sedang berkuasa. Presiden adalah ayahnya dan Gibran adalah anaknya. Semenjak itu saya menyimpulkan bahwa pemilu jujur itu hanya tinggal ilusi saja, ya, karena tidak mungkin ya calon ini yang dipaksakan masuknya ini ya sampai melanggar banyak hal, akan meninggalkan partai yang membesarkan mereka, bisa dibiarkan begitu saja berlaga tanpa ada intervensi untuk memenangkannya. Jadi ini adalah bagian dari semua yang kita khawatirkan itu. Kemarin itu jelas-jelas memang ada deklarasi, bahkan semua media bisa meliput. Banyak peserta yang hadir menggunakan baju bersimbol nomor 2, nomor pasangan Prabowo Gibran. Jadi ini sesungguhnya adalah pelanggaran yang serius ya terhadap undang-undang pemilu, bahkan undang-undang desa sendiri. Makanya saya berharap Bawaslu tidak tinggal diam ini, ya. Ini adalah satu hal yang vulgar dilakukan, pelanggar serius. Dan sebenarnya kalau para aparat desa ini cerdas saja sedikit, ya, mereka mestinya kan bikin acara silaturahmi, mengundang ketiga-tiganya pasangan calon, dengar visi misi mereka soal desa, ya, tanpa ada embel-embel kampanye, itu mungkin akan lebih elegan, gitu ya. Dan lebih dilihat bahwa, oh ya, memang perangkat desa ini sedang menyemarakan pesta demokrasi kita dengan ide-ide dan gagasan
para calon presiden tentang masa depan desa dan kesejahteraan masa depan. Kepala desa, perangkat desa dan badan perwakilan desa itu tidak cerdas menurut Bang Yusuf begitu? Kenapa? Jadi menurut asumsi Bang Yusuf, kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa itu tidak cerdas. Oh bukan, itu kesimpulan Bapak ya, kesimpulan Pak Sunan. Harusnya memang konsensus saya adalah mengatakan bahwa Bapak-bapak tahu ini adalah masa kontestasi ya. Pasangan calon sudah mendaftar, sudah ditetapkan. Saya ingin sampaikan kepada Bang Yusuf, mana ada yang katakan Pak Yusuf bahwa banyak sekali di situ orang pakai baju partai, pakai baju nomor urut 2. Bisa nggak buktikan videonya? Bisa nggak buktikan fotonya? Saya mengutip di media ya, saya mengutip berita media. Ya tidak boleh dong mengutip media, Anda harus buktikan itu, Anda harus buktikan. Iya, Mas Sunan. Baik, Mas Sunan. Kan saya tidak hadir di lapangan, Pak Sunan. Media yang hadir di sana meliput. Karena mungkin media ngarang-ngarang liputnya. Baik, Mas Sunan. Tadi Anda sempat menyampaikan bahwa ini adalah silaturahmi nasional yang biasa dilakukan dan setahun itu hanya 1 kali. Saya ingin menanyakan kepada Mas Sunan, kenapa tidak diadakan saja agendanya langsung 3 paslon dihadirkan atau di hari yang sama mungkin waktunya berbeda-beda melakukan silaturahmi terhadap 3 paslon. Itu tadi salah satu statement yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Mungkin Mas Sunan punya penjelasannya atau tanggapan terkait dengan hal itu, Mas? Ya pada intinya seperti ini. Kita ini kan kolektif kolegial di dalam memutuskan setiap keputusan gitu kan. Kita ini kan sekarang lagi momentum mencari tokoh-tokoh yang punya prestasi ya kan, terus bisa diharapkan di masa depan. Nah di dalam hasil rapat kolektif kolegial itu ya kita kan tidak mungkin mengundang banyak tokoh karena waktu juga terbatas. Jadi ya kita undang wali kota Solo sebagai hasil dari diskusi kumulatif yang kita hasilkan. Baik, Mbak Titi, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa jangan sampai ada celah hukum. Atau mungkin saat ini yang Mbak Titi lihat begitu dan juga bisa sampaikan apakah sebetulnya ini termasuk hal yang melanggar begitu? Ya, kita bicara dalam perspektif publik ya, dan juga konstruksi hukum yang memang meminta kepala desa dan perangkat desa itu untuk tidak terlibat dalam politik praktis selama proses pemilu. Ini kan sudah menjadi diskursus dan kontroversi di publik. Maka langkah tindak lanjutnya adalah harus diluruskan oleh otoritas. Otoritasnya siapa? Tentu saja Badan Pengawas Pemilu yang punya kewenangan melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Ini harusnya sudah menjadi temuan awal, informasi awal untuk ditindaklanjuti sebagai temuan oleh Bawaslu. Sehingga dia tidak berkembang menjadi polemik di publik, tetapi mendapatkan penilaian atas kajian oleh pihak yang punya otoritas. Karena tadi ya, ada keterlibatan dari kepala desa, perangkat desa, dan menghadirkan orang yang berstatus sebagai peserta pemilu, yaitu calon wakil presiden. Meskipun Mas Gibran ini adalah wali kota, tapi jangan lupa, kita berada di tengah tahapan pemilu, di mana pasangan calon sudah ditetapkan, satu Indonesia tahu bahwa Mas Gibran adalah calon wakil presiden. Sebentar lagi kampanye, bajunya Mas Gibran itu baju yang dipakai identik dengan pasangan calon tertentu begitu ya, pasangan calon nomor urut 2. Jadi saya kira posisi hari ini adalah Bawaslu yang mesti bisa sigap, cepat, responsif menyikapi. Yang kedua, kalau di masyarakat kita ada stigma, ada stereotip bahwa proses pemilu misalnya berjalan dengan tidak netralnya kepala desa atau perangkat desa karena ada keberpihakan atau tindakan yang lebih memberikan keuntungan pada salah satu pasangan calon tertentu, ini akan terus tereskalasi menjadi ketidakpuasan atau bukan tidak mungkin akan terus berlanjut menjadi keberatan-keberatan hukum bahkan sampai kepada perselisihan hasil pemilu nanti. Jadi lebih baik kita ini semua menjaga prosesnya sehingga publik percaya proses pemilu berjalan tanpa cawe-cawe aparat pemerintahan, tanpa cawe-cawe kepala desa, tanpa cawe-cawe perangkat
menyalurkan aspirasi. Nah, dalam konteks penyaluran aspirasi, dalam hal ini saya kira kita punya ruang-ruangnya ya. Tanpa harus terlibat dalam praktik politik praktis. Apalagi pasangan calon kita bukan cuma satu, tapi ada 3 begitu. Kalau ingin menghadirkan bagaimana perspektif mereka, mendengarkan visi besar mereka soal desa, mestinya itu diberlakukan dengan cara-cara yang proporsional, berimbang, dan juga memberikan keadilan perlakuan kepada pasangan calon. Sebab kalau tidak, publik itu tidak salah kalau punya logika dan stigmanya, tapi sayangnya itu bisa mempengaruhi kredibilitas proses pemilu kalau tidak ditempatkan dengan baik, Mbak. Oke, baik. Mas Sunan, Anda punya penjelasan apakah karena yang tadi Mbak Titi sampaikan, kita tidak bisa membendung persepsi publik. Nah, mungkin Mas Sunan punya penjelasannya apakah sebelumnya sudah pernah melakukan pendekatan begitu kepada pasangan calon yang lain, namun berhalangan mungkin waktunya, apa yang akhirnya membuat kepada pertemuan ini atau dukungan atau inisiatif ini akhirnya kepada pasangan calon nomor 2? Ya, kami tidak ingin terjebak pada stigma itu. Yang jelas, kami kan Desa Bersatu yang di dalamnya itu ada 8 organisasi penggerak desa, ya harus cawe-cawe di dalam pemilu ini agar pemilu ini sukses, tingkat kehadirannya itu seperti yang diharapkan, ya kan, lebih dari 75% atau bahkan kalau bisa 90%, ya kan. Terus kondusivitas di desa, karena suara terbesar ini kan mayoritas suara desa. Jadi pantas dong kalau kami ikut cawe-cawe untuk mensukseskan pemilu ini. Tapi jangan kami distigma sebagai bagian, ya kan, dari mobilitor untuk politik praktis. Ingat ya, Silatnas kami kemarin tidak ada alat peraga kampanye, tidak ada deklarasi dukungan kepada calon tertentu, kan? Nah, terus kenapa publik mempertanyakan netralitas kami? Betul, terus karena publik selalu memanipulasi statement gitu loh. Saya kira sering sekali memojokkan kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Contoh ini, dulu ketika Silatnas 2022, kami dianggap sebagai gerbong yang mendukung 3 periode Presiden Jokowi. Padahal pada saat itu ada seorang kepala desa dari Aceh. Itu bertanya, Pak Jokowi, kami ini kepala desa menjabat 6 tahun 3 periode. Kenapa Presiden tidak bisa menjabat 3 periode? Dijawab oleh Pak Jokowi, tidak bisa karena konstitusi membatasi 2 periode. Tetapi yang muncul di publik ini di follow up sehingga menjadi berita yang sensasional bahwa Presiden Jokowi menggerakkan kepala desa mendukung 3 periode. Naif kan demokrasi kalau seperti ini? Ya kita harus cerdas juga melihat persoalan ini secara utuh, komprehensif gitu loh. Oke, berarti pernyataan dari Mas Sunan adalah tidak ada deklarasi. Tapi di layar tadi saya melihat ya Mbak, itu tertulis calon wakil presiden Republik Indonesia di backdrop ketika Gibran naik ke atas panggung. Jadi konteksnya kalau memang wali kota itu bisa diputar balik ya, karena saya melihat di layar. Berarti kan konteksnya bukan sekedar wali kota. Kalau kita memang ingin membebaskan kepala desa atau perangkat desa dari politisasi proses pilpres, maka kehati-hatian itu yang harus dikedepankan. Ketika misalnya publik melihat contoh dari warna baju kan punya tendensi pada proses pilpres. Tadi juga tulisan di layar. Jadi tidak salah kemudian. Jadi jangan-jangan Pak Sunan yang membawa ini kepada peluang untuk dipolitisasi justru kondisi-kondisi objektif tadi gitu. Iya. Masyarakat kan melihat apa yang ada di layar yang mereka bisa simak di media begitu. Kira-kira begitu Mbak? Iya. Silakan Pak Sunan. Kalau tadi Pak Sunan menyampaikan bahwa tidak ada deklarasi. Namun tadi Mbak Titi juga menyampaikan bahwa sebetulnya di kasat mata yang terlihat di media dari warna baju, kemudian semua yang dipandang di kasat mata tampak jelas seperti itu, seolah-olah seperti ada dukungan secara terbuka. Maaf, ini yang disebut di backdrop yang mana? Kami memerintahkan kepada I.O. agar mencetak banner Silatnas Desa tidak ada alat peraga kampanye satupun, ya kan, yang dipasang di situ yang menimbulkan persepsi
ganda gitu. Terus kalau terkait dengan bajunya Mas Gibran, ya hak dia dong memakai baju biru muda. Ibu memakai baju putih memang sekarang ada larangan, Ibu Titi, atau sekarang Bang Yusuf? Kalau saya kan bukan calon, Pak. Kalau saya cuma dosen biasa. Makanya dalam situasi politik hari ini, karena rentan ada politisasi, jangan melarang stigma atau persepsi publik. Harusnya kehati-hatian itu berangkat dari para kepala desa yang memang harus netral, Pak. Loh enggak, kami pakai baju putih dilarang tidak? Ya kan Bapak bukan calon, kita kan bicara Mas Gibran yang tadi memang di plasma memang terlihat Pak Sunan. Mas Sunan tadi memang di plasma sangat jelas terlihat dukungan terhadap cawapres Gibran Rakabuming Raka ya nomor 02. Kami tidak melihat itu. Oke. Nanti kita akan putarkan, nanti akan diputarkan dan ditunjukkan jika memang tercapture oleh teman-teman di control room. Baik, Pak Yusuf terlebih dahulu Pak, ini ada perdebatan bahwa sempat ini bisa dilihat sangat jelas di plasma belakang, calon wakil presiden Republik Indonesia, Pak Yusuf dan juga Mbak Titi dan juga Mas Sunan. Gimana respon dari Pak Yusuf Pak? Ya sudahlah Pak Sunan, tidak usah lagi dengan berbagai macam apologi ya. Memang kemarin itu dimaksudkan untuk ini kok mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Mau siapa lagi kan? Karena sudah jelas yang diundang cuma pasangan Prabowo dan Gibran, yang datang adalah Gibran. Jadi begini, menurut saya ini abdesi ini harus juga mencerahkan para anggota-anggotanya, kepala desa itu ya, bahwa ada larangan yang dilarang oleh undang-undang. Kalau ada larangan begitu berarti ada maksudnya agar kontestasi kita, demokrasi kita berlangsung dengan fair play, sehingga siapapun yang terpilih nanti melahirkan legitimasi yang kuat. Pak Sunan, harus ada penyadaran begitu ya, karena saya tahu juga, saya itu banyak teman saya di kepala desa, tidak semua kepala desa itu mendukung satu pasangan calon. Ada aspirasinya juga, dia secara pribadi mendukung ke A, ke B, dan ke C gitu loh. Jadi saya kenapa harus menyayangkan ada forum yang secara telanjang begitu ya diarahkan kepada satu pasangan calon. Saya baca juga di media, salah satu media, bahwa 2 minggu sebelum pertemuan ini teman-teman pengurus asosiasi kepala desa ini bertemu dengan presiden kita ya. Walaupun itu tidak dilarang pertemuan itu, bahkan itu bagus, tapi karena ini masa kontestasi dan yang di salah satu peserta kontestasinya anak presiden, jadi tidak bisa tidak kecurigaan bahwa ini adalah satu mobilisasi tidak bisa terhindarkan Pak Sunan. Jadi begitu. Mohon maaf Bang Ucup, jadi tolong membahas konteks itu jangan terpisah-pisah. Jadi kalau teman-teman abdesi kemarin itu bertemu presiden di Istana Negara, itu dalam konteks menagih RUU Undang-Undang. Itu. Ya, itu saya bilang itu bagus. Bertemu presiden, konteksnya sama. Tidak ada pembicaraan politik di situ. Kalau Anda menganalisa seperti itu, sumbernya dari mana? Yang jelas aja dong. Ya, saya nggak tahu ada pembicaraan, tapi faktanya 2 minggu setelah itu ada pertemuan mobilisasi 20.000 orang dan yang hanya diundang adalah Gibran. Tunggu, jadi logika berpikir Anda itu terputus. Ya, logika berpikir Anda itu terputus. Beda konteks, Bos. Jadi begini, itu kan sudah jelas silaturahmi nasional itu adalah agenda rutin nasional kami, itu. Ya, nggak ada masalah itu. Agenda rutin. Dan baru Anda boleh mengkaitkan pertemuan kepala desa, perangkat desa kemarin ke Istana Negara itu ada kaitan dengan ini. Tidak ada penjelasan politis. Oke, baik. Tidak ada agenda politik. Ini hanya silaturahmi nasional yang dilakukan tahunan. Mbak Titi, pertanyaan saya adalah bahwa Undang-Undang ASN dan juga pemilu yang mengharuskan tetap netral dan seluruh paslon juga dipersilakan untuk berkampanye dan juga bersosialisasi. Hanya dengan waktu yang sangat singkat tadi Mas Sunan sampaikan itu, jadi tidak memungkinkan untuk meraup atau bersilaturahmi dengan 3 paslon. Masuk akal Mbak Titi? Ya, kalau mau memperlakukan secara adil dan setara itu tidak bisa begitu ya. Kita ini berhadapan dengan pemilih kita.
Yang perlu diyakinkan bahwa proses pemilu itu berlangsung dengan luber, jurdil, dan demokratis. Jadi apalagi kepala desa, perangkat desa itu diperintahkan oleh undang-undang untuk netral dan tidak terlibat dalam politik partisan. Maka keterlibatan aktor-aktor yang sedang berkompetisi akan sangat mudah sekali dibaca sebagai bagian dari aktivitas politik begitu. Oleh karena itu bagi saya mestinya kepala desa di tengah kompetisi yang sangat kompetitif, yang sangat membelah, di mana para pihak itu saling mengawasi satu sama lain. Kalau tidak mau dinilai sebagai tindakan yang berpolitik praktis, maka pandai-pandailah membawa diri, pandai-pandailah menahan diri. Lagi pula kan untuk kepentingan advokasi misalnya, dalam rangka menggolkan undang-undang desa yang sejalan dengan aspirasi teman-teman kepala desa yang memang punya kekuatan dan personel yang sangat besar, itu kan ada cara-cara yang lebih bisa menjaga persepsi bahwa teman-teman kepala desa ini tetap netral dan tidak berpihak. Nah, kalau situasinya misalnya hanya menghadirkan satu pasangan calon, lalu juga tidak ada rencana untuk berdialog dengan calon yang lain, ya itu gampang saja gitu ya, masyarakat pasti akan menilai ada kepentingan atau interest yang tidak yang lebih besar terhadap calon tertentu. Kalau saya gini aja Mbak, saya tuh sayang sama pemilu kita. Jangan sampai ekses dari peristiwa ini membuat masyarakat kita sulit percaya bahwa kepala desa itu betul-betul akan berada pada posisi tengah untuk semua pasangan calon dalam kapasitas dia sebagai pemimpin desa. Nah, ini memang mereka itu unit yang paling dekat dengan kita sebagai publik begitu ya. Tetapi justru karena dia berdiri di banyak kepentingan orang, sikap bahwa dia akan tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, itulah yang harus diyakinkan kepada publik kita hari ini. Dan kalau tidak, ini aksesnya buruk loh. Ini akan berlarut-larut terus dan bukan tidak mungkin bahkan sampai berujung pada perselisihan hasil karena dianggap telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif melibatkan organ negara yang namanya kepala desa dan perangkat desa. Kita tidak mau itu terjadi tentu saja. Ya, baik. Yang terakhir, Mas Sunan silahkan pernyataan Anda dengan singkat. Ya, terima kasih. Bang Ucup dan Ibu Dr. Titi. Jadi persepsi Anda, terus bacaan Anda, kami menyadari dan kami berterima kasih karena diatensi, dievaluasi, dikritisi. Akan tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa itu adalah ujung tombak. Dan ujung tombak juga ujung tembak di masyarakat desa sebagai bagian dari kultur budaya yang membangun peradaban Indonesia di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Silatnas desa itu kami wujudkan sebagai bentuk bahwa kami ingin memberikan informasi kepada publik. Kami hadir di sini untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Baik, jika memang sudah dipahami bahwa kepala desa adalah ujung tombak dan juga ujung tembak, mudah-mudahan bisa bersikap dengan netral seperti yang tadi sudah menjadi pembahasan bersama dan kita sama-sama menjaga pesta demokrasi yang tinggal beberapa bulan lagi ke depan. Terima kasih sekali untuk waktunya pakar hukum kepemiluan Mbak Titi Anggraini dan juga Wakil Ketua Umum DPP Abdesi Mas Sunan Bukhari dan juga Ketua DPP Partai Perindo dan juga Caleg Partai Perindo dari Dapil Sulawesi Tenggara Yusuf Lakasek. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Partai Perindo di berbagai daerah terus merapatkan barisan guna meraih kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi antar caleg dan temu kader digelar dalam menyelaraskan dan menyatukan tujuan serta strategi. Partai Perindo intens melakukan komunikasi di berbagai tingkatan untuk menerapkan strategi pemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Menumbuhkan kepercayaan diri yang tinggi kepada para caleg juga dilakukan agar bisa berjuang secara maksimal dan membuahkan hasil kemenangan pada kontestasi 2024 mendatang. Berkonsolidasi, bersinergi, bersatu, berjuang ya, untuk meraih kemenangan
di pemilu 2024, mulai dari caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten maupun pengurus DPW, DPP hingga DPD. Sementara itu di Karangasem, Provinsi Bali, Partai Perindo bersama para calegnya menggelar temu kader sekaligus bazar murah minyak goreng. Minyak goreng dengan harga murah disediakan untuk membantu meringankan beban ekonomi warga di saat harga kebutuhan melambung. Temu kader dengan warga di Sideman untuk sekaligus memberikan minyak goreng dengan harga murah 10.000 per 1 liter. Ya, alhamdulillah sangat membantu untuk bisa masak, jadinya lebih murah, kan harganya lumayan. Berapa itu Bu per liter? Kan harganya 17, lumayan sekarang kita beli 10.000 di sini untuk membantu jadinya perekonomian. Solidaritas dan perjuangan mensejahterakan rakyat Indonesia menjadi komitmen Partai Perindo yang optimis mengantar kemenangan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini. Kami telah terhubung dengan Bribtu Cici dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat sore Bribtu Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih David dan selamat sore pemirsa. Menemani akhir kegiatan Anda pada sore hari ini, kita akan melihat bersama bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Kuningan yang sudah mulai mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun masih terlihat normal dari berbagai arahnya, yang mana kendaraan-kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan lurus menuju ke arah Cawang ataupun yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Mampang, juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Rasuna Said terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuki antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan normal. Hal yang sama juga terlihat dari arah sebaliknya, yakni dari arah Cawang yang akan lurus menuju ke arah Semanggi, baik menggunakan jalur arteri maupun yang akan masuk melalui jalur tol, juga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga sampai dengan sore hari ini, petugas kami yang berada di lapangan juga masih melaksanakan pengaturan lalu lintas demi membantu kelancaran lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan untuk kendaraan-kendaraan sendiri dari arah Mampang ataupun dari arah Warung Buncit yang akan lurus menuju ke arah Rasuna Said juga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Juga terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini juga masih melaju dengan kecepatan yang normal. Dan juga terlihat untuk arah Rasuna Said sendiri yang akan menuju ke arah Cawang ataupun juga yang akan berbelok kembali ke arah Rasuna Said juga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara dari arah Rasuna Said yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Cawang untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, dikarenakan sesekali adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Gatot Subroto juga yang akan menuju ke arah Cawang. Dan juga pemirsa, bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan Anda, terutama bagi para pengendara yang saat ini sedang melaksanakan jam berakhirnya pulang perkantoran, sebelum melintasi kawasan-kawasan menuju tempat tujuan Anda, pastikan plat kendaraan Anda sesuai dengan kawasan ganjil genap yang sudah diterapkan, di mana saat ini tertanggal 20 November, maka bagi para pengendara ganjil yang nantinya akan melintasi kawasan-kawasan ganjil genap untuk mencari jalur alternatif lainnya demi membantu perjalanan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Demikian David yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribtu Cici Yarangga atas laporannya dari kawasan Simpang Kuningan. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Teman-teman sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata yang saya
munculkan pada saat melihat itu, ini nekat saya pikir. Nekat ketika mobilisasi kepala desa dalam organisasi APDESI itu kemudian dikumpulkan dan dengan jelas-jelas dengan tujuan untuk mendukung salah satu pasangan capres. Ini nekat pertama. Kedua, kita juga perlu menjaga semua pihak ya, menjaga agar pemilu ini jujur dan adil. Kenapa? Karena pemilu yang jujur adil ini sangat penting. Sehingga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu semuanya ada koridor yang boleh dan tidak boleh. Nah, makanya yang kemudian menjadi cukup mengagetkan buat saya adalah ketika sampai saat ini saya belum mendengar ya pendapat Bawaslu ataupun apa yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu. Karena seharusnya itu sudah ada. Ketika sebuah peristiwa terjadi, maka publik harus mengetahui. Kami sebagai pemantau pemilu perlu mengetahui apakah kegiatan demikian dibolehkan di dalam tahapan pemilu. Dan tahapan pemilunya saat ini sedang menuju ke tahapan kampanye. Tahapan kampanye yang akan dilakukan tanggal 28 November mendatang. Dan di dalam PKPU 15 ini disebutnya sebagai tahapan sosialisasi. Nah, kita masih belum tahu ini sebenarnya kegiatan ini kegiatan apa. Apakah masuk kegiatan sosialisasi? Karena di dalam PKPU 15 jelas ini adalah kegiatan sosialisasi. Kedua adalah kampanye. Kampanyenya belum. Nah, tetapi tentu saja apakah kemudian ini akan menimbulkan atau berakibat pada ketidakadilan pemilu? Saya pikir ya. Ini pasti. Ini harus sudah menjadi catatan tegas, terutama untuk Bawaslu RI, tapi juga untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Agar catatan tegas ini kemudian tidak menimbulkan pengulangan. Sebenarnya sudah banyak pretek lainnya, tetapi saya pikir kita fokus di situ bahwa ada ribuan, kalau saya di media membaca, ribuan kepala desa yang berkumpul dan kemudian membuat pernyataan dukungan. Saya pikir ini sudah masuk pada ruang yang sebenarnya bukan sekedar berkumpul biasa. Dan kalau sosialisasi oleh siapa yang penyelenggaranya dan seterusnya. Bawaslu harus turun tangan dan kemudian dengan tegas menyatakan apakah ini bagian daripada sosialisasi, apakah ini bagian dari kampanye, atau mungkin justru pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, begitu. Oke, baik. Bang Roni, tadi saya sempat menginterview sebentar ketum dari APDESI sendiri dan menyampaikan bahwa ini sebetulnya hanyalah silaturahmi nasional. Namun yang menjadi pertanyaannya saat itu adalah kalau ini memang silaturahmi nasional tahunan, kenapa hanya dilakukan kepada salah satu pasangan calon? Bagaimana Bang Roni kalau melihat hal ini, Bang? Ya, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terkait dengan apa yang terjadi kemarin, kami dari tim pemenangan nasional sangat menyayangkan karena ini terjadi dan sudah dikonsumsi dan diketahui oleh publik secara luas melalui media yang tadi ditanyakan oleh Anggi bahwa sudah ada pemberitaan bahwa ini bukan acara silaturahmi tetapi acara yang disampaikan adalah mereka kampanye. Yang karena kita lihat di dalam beberapa foto yang kami dapatkan ada yang memakai foto baju 02 dan itu terlihat sangat jelas ya. Dan mereka juga menyampaikan ada bentuk deklarasi ya. Nah, pertama kami dari TPN ingin menyampaikan bahwa kepada seluruh pihak kita ingatkan kembali agar kembali netral dalam pemilu kali ini, terkhusus untuk ASN, kepala desa hingga perangkat desa dan pejabat sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu khususnya pada pasal 280. Khusus ASN ada dua aturan yang menegaskan netralitas, yakni Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pemilu. Sanksinya pun tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat, hingga pidana. Yang kedua, terkait
ribuan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu menggelar acara deklarasi dukungan kepada paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, seharusnya menjadi perhatian dari pengawas pemilu. Dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal 280 dan pasal 282. Pengawas pemilu seperti Bawaslu seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Harapannya Bawaslu bisa secara tegas dan imparsial dalam melaksanakan tugasnya, jangan hanya tegas kepada pasangan calon tertentu. Yang ketiga, harapan kita pada pemilu tahun ini, demokrasi kita tetap berada di jalur yang benar. Salah satu perwujudan demokrasi itu dalam penggelaran pemilu dan pilpres secara bersamaan sesuai dengan aturan main, luber, dan jurdil. Penyelenggara pemilu harusnya menghapus kekhawatiran sebagian kalangan akan adanya intervensi kekuasaan terhadap pemilu kali ini. Juga perlu menjadi perenungan dan pertimbangan bagi semua orang yang setuju dengan sistem demokrasi. Karena kekhawatiran itu bukan tanpa dasar, tetapi semua peristiwa politik yang terjadi belakangan ini menunjukkan gejala adanya intervensi kekuasaan terhadap penyelenggara pemilu kali ini. Dan kekhawatiran ini sangat relevan karena salah satu kandidat yang akan bertarung dalam Pilpres kali ini adalah anak presiden yang sedang berkuasa, dan ini pertama kali sejarah dalam republik ini. Dan ini harus menjadi perhatian kita dan kita harus aware terhadap ini. Ini tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, dari teman-teman media, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Mas. Dari mana? Langsung aja, saya Rian dari Kompas.com. Ini kan terkait dengan mobilisasi aparat desa ya. Ini kan kemarin apakah berkaitan juga dengan pernyataan Mas Hasto yang mengatakan bahwa merasa pihak pendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini mendapatkan tekanan gitu. Apakah ini juga bagian dari bentuk tekanan yang disampaikan oleh Mas Hasto, dan apakah dari TPN sendiri sudah melakukan tindak lanjut, misalnya mengadu ke membuat laporan ke Bawaslu atau aparat penegak hukum lainnya, dan kalau sudah apa bukti-bukti yang bisa disertakan, dan kalau belum itu kenapa belum? Terima kasih Mas Rian dari Kompas. Kita sedang menginventarisir bukti-bukti yang ada dan kita sudah siapkan juga untuk langkah hukumnya. Dan kita akan laporkan juga segera. Hari ini juga kita sudah ada yang laporkan kok dari tim pemenangan nasional. Bawaslu RI. Ya. Ada yang lain teman-teman? Ya, jadi sekali lagi terkait dengan tekanan ini kan tidak muncul secara tiba-tiba ya. Kalau kita runut lagi, dulu pernah ada pertandingan voli, kemudian ada oknum ya. Dari salah satu Kapolsek itu datang untuk meminta supaya tidak terjadi. Kemudian juga pun kalau kita ingat ada Ketua BEM UI Melkisedek ya, itu juga sudah sampaikan. Dan juga pun kalau teman-teman ingat ada kejadian juga di Buton ya, salah satu oknum polisi yang membakar baliho kita. Itu juga pun rangkaian peristiwa. Jadi saya perlu sampaikan bahwa ini tidak hanya peristiwa yang muncul, isu ini hanya muncul sekedar muncul saja, tapi ini berdasarkan rangkaian-rangkaian peristiwa yang sebelumnya sudah ada gitu loh. Dan ini kita harapkan bahwa partisipasi masyarakat untuk terlibat juga terhadap proses demokrasi yang sedang kita jalankan ini. Dan kita pengen sampaikan ini bukan soal pemilu 5 tahunan, ini bukan soal Pak Ganjar, ini bukan soal Pak Mahfud, tetapi ini soal hukum dan demokrasi yang harus kita jaga bersama-sama. Terima kasih. Baik, silakan Mas. Saya Fatan dari JPNN. Kemarin kan udah 2 minggu lalu sudah dibuka posko pengaduan itu. Sampai saat ini sudah berapa sih yang melakukan pengaduan? Itu saya terima kasih. Iya, terima kasih Pak Fatan dari JPNN bahwa sudah banyak yang melakukan pengaduan, sudah kontak juga ke call center kita. Dan di kesempatan ini juga saya mau sampaikan bahwa kita membuat call center yang satu call center ya. Ini akan saya sampaikan juga, jadi bisa disampaikan kepada publik.
sebentar, karena kita membuat satu call center yang tersentral dengan TPN, Sekretariat TPN. Itu di 0800 150 3335. Ini merupakan satu call center yang melingkupi semua kegiatan kita di TPN, termasuk pengaduan. Terima kasih. Oke, baik. Apakah... Presiden Amerika Serikat Joe Biden menolak gencatan senjata di jalur Gaza karena menurutnya langkah tersebut tidak menjamin perdamaian. Untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran, Teguh Reza Syah, dan Direktur Eksekutif Aliansi Indonesia Damai, Hasibullah Satrawi. Selamat sore, Bapak-Bapak. Ya. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Hasibullah, selamat sore. Kita masih menunggu Pak Teguh Reza Syah ya untuk bergabung bersama kami. Ya, Pak Hasibullah, bagaimana Anda menilai upaya dari Presiden Jokowi ini meminta Joe Biden untuk menghentikan serangan Zionis di Gaza? Ya, sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, terutama dengan kita melihat itu setelah KTT darurat yang diadakan di Arab Saudi, itu ada dua peristiwa penting secara politik Timur Tengah. Yang pertama, secara Timur Tengah sendiri, KTT itu sebenarnya hal yang baru karena dia terjadi di Arab Saudi. Jadi itu menunjukkan peristiwa besar yang terjadi di Timur Tengah. Dan yang kedua, berkaitan dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri, itu menunjukkan betapa secara politik regional Timur Tengah ataupun dunia, itu Indonesia sedang mengalami perubahan yang cukup positif. Sehingga dia sangat dianggap mempunyai pengaruh kepada dunia Timur Tengah secara umum atau dunia Islam dan di dalam konteks global secara umum. Karena itu kalau kita melihat mandat atau pesan yang disampaikan oleh KTT, maka itu sebenarnya kepercayaan bukan hanya karena momentumnya Bapak Presiden akan segera bertemu dengan Joe Biden, tapi kebatinannya tidak lain juga karena memang demokrasi atau Indonesia selama ini dianggap sudah mengalami kemajuan-kemajuan dan cukup dipandang oleh negara-negara ini. Gitu, Mas. Ya, baik. Setelah tadi disampaikan Pak Jokowi sendiri, setelah ditolak Joe Biden, ya langkah apa lagi yang bisa dilakukan Indonesia untuk mengupayakan perdamaian di Gaza? Sebenarnya memang ada hal yang lebih dalam yang harus dipahami oleh masing-masing pihak. Misalkan tentang penolakan gencatan senjata. Itu kan kalau bagi Israel atau bagi Amerika dan pendukung-pendukungnya, gencatan senjata ditolak karena dianggap memberikan kesempatan kepada Hamas untuk melakukan reorganisasi kembali. Jadi pokok masalah kalau bagi Israel dan negara-negara Barat adalah Hamas. Nah, sementara kalau dilihat dari sisi Palestina atau negara Arab secara umum, pokok masalahnya adalah Israel. Jadi penjajahan. Nah, dua hal itu yang berbeda. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya, ini harus dikompromikan melalui jalan keluar two-state solution, yaitu bahwa Israel sebagai sebuah negara punya hak untuk mendapatkan kedamaian, dan Palestina, warga Palestina termasuk Hamas itu punya hak untuk merdeka. Nah, dengan begitu maka sebenarnya kepentingan Palestina dan kepentingan Israel itu terakomodir. Dari sisi Israel bisa dapat jaminan kedamaian. Dari sisi Palestina, kemudian dia dapat kemerdekaan yang menurut kami itu adalah inti persoalannya. Hamas itu menjadi masalah karena dia menjadi perlawanan. Nah, perlawanan itu muncul karena konteks atau realitas penjajahan. Jadi ini yang tidak ketemu. Kalau negara-negara Barat sekarang menganggap Hamas itu masalah, tapi dia tidak masuk lebih dalam. Kenapa Hamas masalah? Karena dia merespon soal penjajahan. Nah, oleh karena itu menurut saya ini termasuk negara-negara sudah mulai bicara tentang two-state solution, jadi itu harus didukung karena memang itu yang menjadi solusi dan penyelesaian yang bersifat komprehensif dan permanen daripada kegiatan. Begitu, Mas. Ya, jadi memang desakan ini sudah disampaikan oleh berbagai negara, pemimpin negara gitu ya, dari negara-negara Arab dan mungkin juga negara-negara lain termasuk kita di Indonesia. Tetapi
Kemudian Israel menjawabnya dengan bahwa mereka harus menghabisi Hamas dulu. Sehingga setelah itu selesai, kemudian barulah diserahkan kepada otoritas Palestina yang ada di West Bank untuk mengurusi kembali wilayah Gaza yang sebenarnya ini adalah di bawah UN. Halo, Pak Hasibullah? Iya. Apa tanggapan Anda? Karena ini mereka akan tetap terus berkeras ke situ. Ya, sebenarnya saya melihat begini. Ini kita punya keberuntungan dalam tanda kutip karena baik Amerika maupun Israel itu sebuah negara yang punya tradisi demokrasi yang cukup kuat. Nah, kita tahu dalam demokrasi itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, artinya apa? Masing-masing pemimpin di sebuah negara demokrasi dia tidak akan bebas menjalankan mandatnya. Atau dia bebas menjalankan mandatnya tapi tidak dikontrol oleh masyarakatnya. Nah, yang saya lihat sekarang, baik di publik Israel maupun publik Amerika, itu kan sebenarnya sedang ada koreksi yang cukup besar. Kalau kepada Amerika jelas koreksinya karena Amerika terutama di masa-masa awal dianggap memberikan dukungan yang sangat-sangat besar kepada Israel. Sehingga Israel melakukan hal-hal yang kalau bahasanya orang-orang barat sendiri, negara barat sendiri, itu hal-hal yang sudah di luar batas hak membela diri. Itu bahasa yang paling normatif ya. Itu di luar batas hak membela diri. Nah, artinya apa? Lalu kemudian timbul koreksi. Nah, ini yang sebenarnya dalam beberapa hari terakhir Amerika sendiri mengalami koreksi dari segi kebijakannya. Misalkan dalam dua isu terbaru itu Amerika berbeda dengan Israel. Yang pertama, Amerika dengan lantang mengatakan bahwa pasca perang Gaza itu akan berada dalam satu kesatuan dengan tepi barat di bawah komando otoritas Palestina. Ya. Nah, itu berbeda dengan Israel yang dia ingin mengontrol keamanan di Gaza terutama. Kalau menggunakan bahasa yang sempat saya baca, itu dia bilang buat apa kami capek-capek begini hanya untuk diserahkan kembali kepada otoritas Palestina yang dianggap tidak dipercaya. Itu pernyataan Netanyahu kalau tidak keliru. Buat apa kami capek-capek begini hanya untuk diserahkan kembali kepada katakanlah otoritas Palestina yang selama ini tidak bisa kami percaya untuk menjalankan sebuah pemerintahan yang memberikan keamanan bagi Israel. Jadi itu bukti bahwa sebenarnya di kelompok Amerika sendiri sudah mulai ada koreksi-koreksi. Dan yang kedua, yang sebagai bukti faktual dari kebijakan Gedung Putih yang saya lihat mulai membangun keseimbangan baru dari awalnya begitu pro-Israel menjadi mediator kembali, yaitu tentang yang disebut sebagai bantuan darurat ke Gaza. Dalam 2 hari terakhir itu kan akhirnya dipaksa masuk beberapa truk, 2 truk bantuan per hari. Itu sebenarnya sebuah tekanan dari Amerika Serikat kepada Israel untuk membuka itu. Karena kalau mau mengikuti opsinya Israel tidak ada pintu sama sekali untuk melakukan itu. Pintu sudah tertutup yang begitu saya katakan, yang ingin saya katakan sebenarnya upaya-upaya dunia untuk memaksa negara-negara luar lebih adil, lebih memaksa Israel itu ada hasilnya. Dan itu bisa dilihat dari koreksi kebijakan-kebijakan negara-negara terkait ini semua. Begitu, Mas. Baik, Pak Hasibullah, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Semoga yang terbaik juga untuk perdamaian internasional ya. Salam sehat selalu dan selamat sore. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kerjasama saling menguntungkan antar negara-negara mitra yang tergabung dalam kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik. Jokowi menyebut Indonesia selalu terbuka untuk kerjasama dengan siapapun berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Menurut Jokowi, saling memahami kebutuhan nasional terutama kepentingan negara berkembang merupakan kunci menjalin kerjasama yang baik. Kesuksesan Indo-Pacific Economic Framework akan sangat tergantung bagaimana para pihak merasa saling diuntungkan. Jokowi mengapresiasi dilakukannya penandatanganan perjanjian Pilar 2 mengenai rantai pasok. Hal ini diakui sebagai bentuk konkret untuk merespon adanya disrupsi dalam rantai pasok global.